Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan resume struktur beton. Kelompok 8 Adam Sofyan G1B021040, Arsidafa Maulidan G1. Beton bertulang. Mengapa struktur beton bertulang? Kelebihan: 1. Fleksibel bentuk dan dimensi. Raw material yang mudah. Estetis, ketahan relatif terhadap lingkungan agresif, ketahan relatif terhadap api atau kebakaran. Metode konstruksi relatif mudah dan site adjustable. Kekurangan: perlu supervisi yang lebih ketat, waktu konstruksi relatif lebih lama, bobot struktur lebih tinggi, dimensi relatif lebih besar, cenderung getas, brittle, jika tidak diberikan pendetailan yang baik. Sejarah beton bertulang telah digunakan sejak zaman Yunani dan Romawi kuno. Digunakan intensif sejak awal abad 19, mulai dikenali kelebihan dan kekurangannya, mulai dikenalnya struktur beton bertulang. Istilah-istilah dasar. Agregat, bahan berbutir seperti pasir, kerikil, batu pecah, dan siaga-tanur, blast furnace, slag, yang digunakan dengan media perekat untuk menghasilkan beton atau mortar semen hidrolis. Balok, elemen struktur linier horizontal yang akan meledak akibat beban transversal. Balok spandrel, balok yang mendukung dinding luar bangunan yang dalam beberapa hal dapat juga menahan sebagian beban lantai. Beban struktur gaya yang bekerja dari luar. Beban hidup. Semua beban yang terjadi akibat pemakaian dan penghunian atau gedung, termasuk beban-beban pada lantai yang berasal dari pada atap. Beban mati berat semua bagian dari suatu gedung yang berupa tetap, termasuk segala beberapa bahan finishing, mesin dan peralatan tetap yang merupakan gedung tak terpisah dari gedungnya. Istilah-istilah dasar. Beton concrete adalah campuran antara semen portal atau semen hidrolik yang lain, agregat halus, agregat kasar, dan air dengan atau tanpa bahan tambahan membentuk massa padat. Beton bertulang, reforged concrete adalah beton yang ditulangi dengan luas dan jumlah tulangan yang tidak kurang dari nilai minimum yang disyaratkan dengan atau tanpa prategang dan direncanakan berdasarkan asumsi bahwa kedua material bekerja bersama-sama dalam menahan gaya yang bekerja. Kolom elemen linear vertikal yang berfungsi untuk menahan beban tekan aksial. Kombinasi beban desain load, kombinasi beban, dan gaya transfer. Belum nih. Ya. Selanjutnya yaitu istilah-istilah dasar atau CTD. Selimut beton pada struktur beton bertulang adalah jarak antara permukaan terluar tulang dengan permukaan terluar beton. Kata selimut mengacu pada ketebalannya. Tebalnya bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kondisi elemen struktur. Nah, sengkang adalah tulang yang digunakan untuk menahan tegangan geser dan torsi dalam suatu komponen struktur. Terbuat dari batang tulangan, kawat baja atau jaring, kawat baja las polos atau deform. Tulangan batang baja berbentuk polos, defor atau pipa yang berfungsi untuk menahan garis tarik pada komponen struktur. Tidak termasuk tendon
prategang, kecuali bila secara khusus diikuti sertakan. Tulangan polos, batang baja yang permukaannya sisi luarnya rata, tidak bersirip atau berukir. Selanjutnya itu tulangan deform. Batang baja yang permukaan sisi luarnya tidak rata, tetapi bersisip atau berukir. Selanjutnya itu tipe dan profesi penulangan. Profesi penulangan yang penting dalam desain struktur beton bertulang yaitu modulus elastis. Yaitu modulus elastistas. Modulus elastistas adalah angka yang digunakan untuk mengukur objek atau ketahanan bahan untuk mengalami deformasi elastis ketika gaya diterapkan pada beban itu. Elastis ketika gaya diterapkan pada beban itu, modulus elastis suatu benda didefinisikan sebagai kemiringan dan kurva tegangan regangan di wilayah deformasi elastis, di mana tegangan adalah gaya penyebab deformasi dibagi dengan daerah di mana gaya diterapkan dan regangan adalah rasio perubahan beberapa parameter panjang yang disebabkan oleh deformasi ke nilai asli dari parameter panjang. Selanjutnya itu ada 3 modulus elastistis yang utama, yaitu modulus Young atau modulus tarik. Menjelaskan elastistis tarik atau kecenderungan suatu beban untuk berubah bentuk sepanjang sumbu ketika stres berlawanan diaplikasikan sepanjang sumbu. Kedua itu modulus geser atau modulus kekakuan. Menjelaskan kecenderungan sebuah objek untuk bergeser atau deformasi bentuk pada volume konstan. Selanjutnya yaitu modulus Bull. Menjelaskan elastisitas volumetrik atau kecenderungan suatu benda untuk berubah untuk ke arah ketika diberi tegangan-tegangan ke segala arah. Yaitu selanjutnya itu tegangan leleh. Mutu baja tulangan yang tersedia dapat dikategorikan menjadi 2, yaitu baja lunak dan baja mutu tinggi. Baja mutu lunak mempunyai tegangan leleh antara 210 sampai 280 MPa. Sedangkan baja mutu tegang tinggi mempunyai tegangan leleh antara 280 sampai 500 MPa. Selanjutnya itu kekuatan tarik ultimate. Kekuatan tarik adalah tegangan maksimum yang dapat ditahan oleh suatu bahan ketika diregangkan atau ditarik sebelum bahan tersebut patah. Kekuatan tarik adalah kebalikan dari kekuatan tekan dan nilai dapat berbeda. Beberapa bahan mampu patah ketika saja tanpa mengalami deformasi. Yang berfaedah benda tersebut bersifat rapuh atau getas. Bahan pautannya akan meregang dan mengalami deformasi sebelum patah. Seterusnya, kekuatan tarik umumnya mampu dicari dengan memainkan uji tarik dan mencatat perubahan regangan dan tegangan. Titik tertinggi dari kurva tegangan regangan disebut dengan kekuatan tarik kemudian. Lanjut, yaitu nilainya. Nilainya ini tidak sama, bergantung pada ukuran bahan. Setelah itu, melainkan karena faktor jenis bahan. Faktor pautan yang mampu mempengaruhi seperti keberadaan zat pengotor dalam bahan, temperatur dan kelembapan sekeliling yang terkait pengujian dan penyiapan sedimen. Oke, selanjutnya itu
Grain baja. Grain baja itu yaitu baut ya. Itu ukuran dan dimensi. Selanjutnya yaitu jenis permukaan. Jenis permukaan itu banyak sekali, yaitu yang pertama ini polos. Ada baja polos, baja tulangan beton berpenempang bundar dengan permukaan rata tinggi, bersirip dan singkat. Selanjutnya ada tulangan beton sirip. Tipe dan selanjutnya itu ada tipe dan properties penulangan atau CTD. Baja diasumsikan elastoplastis dengan modulus elastisitas 200 kali 10 kPa. Tegangan leleh baja bervariasi dari 240 MPa sampai dengan 550 MPa. Jenis permukaan tulangan polos dan ulir terdiri dari ada B6, B8, B10, B12, dan B14. Serta ada D10, D13, D16, D19, dan D22, D28, D31, D33, D43, D56. P sendiri menjadi plain dan D itu deformant. Selanjutnya itu belakang mulai digunakan teknologi rematch untuk slab. Ya, selanjutnya itu sistem struktur beton bertulang. Sistem struktur beton bertulang dasar secara umum terdiri atas elemen-elemen dasar dengan kategori yaitu slab, lantai. Slab itu adalah lempengan yang berfungsi untuk menyangga beban menuju rangka pendukung vertikal dalam suatu bangunan atau struktur. Selain itu, ada juga yang menyebut bahwa slab adalah istilah untuk penyebutan ya di lapangan. Oke, selanjutnya itu balok anak. Ketika ada balok anak, pasti ada balok induk. Oke, perbedaannya adalah kalau balok induk itu dibuat untuk menghubungkan antara dua kolom dan menyalurkan beban langsung ke kolom. Nah, sedangkan balok anak ini dibuat untuk menghubungkan antara dua balok induk dan membantu menyalurkan beban plat ke balok induk. Oke, perbedaan lain adalah yaitu ukuran baloknya. Kalau balok anak itu lebih kecil, kalau balok induk itu lebih besar. Selanjutnya yaitu kolom. Kolom itu fungsinya itu meneruskan tekanan dari atap ya. Jadi berat struktur di bagian atas ke elemen struktur lain di bawahnya itu meneruskan kolom itu. Dinding itu udah tahu umumnya dinding seperti apa. Yaitu yang terakhir adalah fondasi. Fondasi adalah suatu bagian dari bangunan yang berhubungan langsung dengan tanah. Nah, yang berfungsi untuk mendistribusikan beban bangunan ke tanah. Persyaratan umum untuk struktur beton yang pertama adalah kuat tekan beton. Kuat tekan beton dilambangkan FC. Batasan nilai FC, kegunaan umum jenis beton berat normal dan berat ringan, nilai FC minimum 17 MPa, nilai FC maksimum tidak ada batasan. Untuk sistem rangka pemikul momen khusus dan dinding struktural khusus, jenis betonnya harus berat normal, nilai FC minimum 21 MPa, nilai FC maksimum tidak ada batasan. Untuk jenis beton berat ringan, nilai FC minimumnya adalah 21 MPa, nilai FC maksimum adalah 35 MPa. Untuk modulus ekastisitas, yang pertama untuk nilai WC di antara 1.400 dan 2.560 kg per meter kubik. Untuk beton normal, E sama dengan 4.700 akar FC MPa.
Untuk persyaratan durabilitas, yang pertama kategori sulfat. Kelasnya ada 5, yaitu SO, S0, S1, S2, dan S3. Sulfat SO4 larut dalam air di tanah dalam persen massa. Sulfat larut dalam air dalam ppm. Yang kedua kategori kontak dengan air. Di dalam kelasnya W0 dan W1. W0 kondisinya beton kering kondisi layan, beton kontak dengan air dan permeabilitas rendah tidak disyaratkan. Untuk W1 kondisinya beton kontak dengan air dan permeabilitas rendah disyaratkan. Untuk kategori proteksi korosi tulangan, C0 kondisi beton kering atau terlindung dari kelembaban. C1 kondisi beton terpapar terhadap kelembaban tetapi tidak terhadap sumber klorida luar. Kelas C2 kondisinya beton terpapar terhadap kelembaban dan sumber klorida eksternal dari bahan kimia, garam, air asin, air payau, atau percikan dari sumber-sumber. Untuk persyaratan penulangan, yang pertama modulus elastisitas. Untuk batang dan kawat, no prategang diizinkan untuk diambil sebesar 200.000 MPa. Untuk kekuatan leleh untuk batang dan kawat non prategang harus berdasarkan mutu tulangan yang ditentukan dan tidak boleh melebihi nilai yang ditetapkan pada untuk penggunaan yang sesuai. Tipe dari kawat dan batang non prategang yang akan digunakan untuk struktur tertentu harus sesuai tabel. Untuk tulangan ulir dan tabel untuk tulangan polos. Bisa dilihat tabelnya di sini untuk geser sistem seismik khusus, spiral, geser friksi, sekang-sekang ikat, sekang pengekang, torsi, longitudinal, dan transversal. Selanjutnya persyaratan durabilitas. Bisa dilihat persyaratan untuk beton berdasarkan kelas paparannya. Kelas paparan ini ada 4, S0, S1, S2, dan S3. Bisa dilihat di tabel berikut. Untuk persyaratan penulangan, penggunaannya kekangan lateral dari batang longitudinal atau kekangan beton. Aplikasinya biasanya dipakai spiral pada sistem gempa khusus. Untuk penggunaan geser, aplikasinya spiral. Untuk penggunaan torsi pada balok non prategang, aplikasinya tetap sama spiral. Untuk Fc maksimal dan minimalnya bisa dilihat di tabel dan spesifikasi ASTM yang sesuai. Bisa dilihat di tabel ini. Persyaratan umum selanjutnya ada selimut beton cor di tempat. Yang pertama untuk tulangan bundel. Ketebalan selimut paling tidak nilai yang terkecil dari A dan B. Diameter ekuivalen dari bundel. Yang kedua 50 mm. Untuk beton yang dicor dan kontak dengan tanah secara permanen, selimut beton yang disyaratkan harus diambil sebesar 75%. Selanjutnya, kehandalan dan keamanan struktur beton. Banyak faktor yang mempengaruhi kehandalan struktur beton, antara lain kualitas desain, workmanship, mutu material penyusun, besaran pembebanan yang terjadi, serta lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas struktur diharapkan memenuhi kondisi minimum yang diinginkan. Ada kemungkinan faktor-faktor tersebut tidak memenuhi kondisi yang diinginkan, yang terakhir akan mengakibatkan kinerja atau kualitas struktur beton menurun atau tidak sesuai yang diinginkan sehingga struktur tidak aman. Dalam desain struktur perlu ada jaminan keamanan untuk mengkompensasikan kemungkinan tidak terpenuhinya kondisi minimum yang mempengaruhi kualitas struktur dengan tetap menjamin keamanan struktur. Perlu diberikan sebuah faktor keamanan. Yang terakhir, secara umum dengan cara meningkatkan asumsi efek beban yang bekerja dengan faktor beban dan mereduksi kapasitas aktual elemen struktur atau kuat nominal dengan faktor reduksi menjadi kuat rencana.
Sekian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.